perjalanan bagaimana sampai bikin kerupuk kepiting berawal di tahun 2000. Itu saya pulang dari Batam. Nah, setelah dari Batam saya harus beradaptasi ekonomi di kota Semarang ini luar biasa. Harus dari nol lagi, perjuangan dari nol, dari tukang masak sampai jadi tukang ojek. Sehingga di tahun 2003 kami merintis sebuah konveksi kecil. Alhamdulillah bisa berjalan sampai sekarang, walaupun pandemi ini cukup punya pengaruh. Terus karena konveksi ini berkembang dengan baik, alhamdulillah ibu itu menyekolahkan saya lagi, Mas. Saya disekolahkan, jadi sampai tahun 2012 itu saya bisa selesai sekolah dan akhirnya mendirikan yayasan bareng-bareng. Saya kedapuk lagi menjadi pengelola di sebuah lembaga pendidikan dari tahun 2000 sampai tahun 2017. Nah, di tahun 2017 inilah saya mulai berpikir ketika anak-anak mulai beranjak gede, pendidikan tinggi dan seterusnya, saya harus pengembangan ekonomi di dalam keluarga. Sehingga awalnya kepiting itu harganya mahal, tapi banyak kepiting-kepiting yang ketika tidak kurang layak konsumsi di pasaran itu mereka dibuang begitu saja. Nah, saya melihat ini adalah peluang sehingga akhirnya saya mulai memproduksi kerupuk kepiting. Kemudian awalnya saya upload di media sosial Facebook. Waktu itu banyak beberapa akademisi datang, itu ini kok kerupuk kepiting jan-jane nggak ini kepiye. Nah, akhirnya waktu itu saya masih manual, jadi kepitingnya saya tumbuk, saya ambil dagingnya. Lama-kelamaan ternyata sebuah lembaga pendidikan perguruan tinggi swasta di Semarang itu datang. Semua kerupuk saya dibeli waktu itu. Cuman sambil memberikan pesan, kalau besok cangkangnya tidak diikutkan, tidak mau beli. Nah, dapat dengan cangkang. Ternyata dijelasin bahwa cangkang itu kalau bahasa Jepangnya itu chitosan. Nah, menurut cerita beberapa teman di perguruan tinggi itu, bahwa chitosan ini lebih baik daripada susu penguat tulang. Ternyata ide yang disampaikan itu saya sambut dengan baik. Nah, saya sebagai pelaku usaha mikro yang gak timik-timik, kemudian bagaimana ngerus cangkang ini, saya kan harus berpikir serius ini. Sehingga saya sedikit demi sedikit menyisihkan uang untuk pengadaan mesin penggiling kepiting. Nah, dari situlah ternyata memang benar, sekalipun gerusan saya belum bisa 100% untuk menjadi powder atau tepung, tapi minimal kerupuk saya sekarang ini sudah campur cangkang. Nah, di sebuah seminar saya kemarin diundang, cukup menarik, dari perguruan tinggi di ketahanan pangan. Baru kali ini cangkang atau chitosan itu dibikin makanan untuk kita sebagai manusia, yang awalnya hanya untuk peternakan dan seterusnya. Nah, kayaknya ini baru salah satu di kota Semarang yang produksinya pakai cangkang. Berikutnya adalah mengenai pemasaran. Memang saya backgroundnya dari ikut perusahaan di salah satu pulau di Indonesia, kemudian saya di lembaga pendidikan dan kemudian konveksi, kemudian saya harus bergelut dengan kerupuk ini. Tetap saya belajar banyak dari nol. Saya dari
mulut ke mulut, dari warung ke warung, door to door gitu ya. Saya sampaikan untuk bagaimana mensosialisasikan kerupuk kepiting ini ke masyarakat. Saya bertahan untuk produksi manual itu sampai 1 tahun deh, 1 tahun. Karena saya dulunya adalah pakai kemasan mateng, tapi setelah ada pembinaan di beberapa kelembagaan pemerintah, dari mulai packaging, kemudian merek dan seterusnya, alhamdulillah saya punya tambahan pengetahuan sehingga cara kemasan saya, cara produksi saya sehingga bisa lebih baik. Oleh karenanya, dengan sibuknya permintaan yang mentah ini, saya sekarang untuk yang berjualan matang itu saya berkurang, karena waktu saya untuk packaging matang itu sangat luar biasa memakan waktu, Mas. Nah, akhirnya saya hanya melakukan pemesanan matang itu ketika bungkusnya yang lumayan besar lah. Misalnya yang 1 bungkus 50 gram ke atas baru bisa saya layani. Kalau yang packaging kecil-kecil waktu saya habis, bukan berarti saya menolak, tidak. Wong itu cukup baik untuk menambah nilai ekonomi dalam keluarga. Nah, alhamdulillah pemasaran saya dari mulut ke mulut, bahkan sampai kemarin dibantu beberapa teman lewat WA group dan teman-teman yang lain. Nah, sekarang ini produksi saya yang awalnya 1 bulan kadang 1 sak, artinya 25 kilo, sekarang hampir 10 kalinya, 2,5 kental kurang lebih begitu. Karena customer kami yang ada di Magelang itu 1 bulan minta 1 kental sampai 1,5 kental. Nah, kemarin juga permintaan dari Tangerang minta sampel kerupuk kakap dan kerupuk kepiting juga. Kalau udang itu memang sudah familiar di teman-teman. Nah, cuman semua produk kami adalah berbasis citosan, Mas. Udang pun saya juga citosannya juga saya munculkan. Nah, ini kan kerupuk kepiting ini di samping gurih rasanya, renyah, cuman pemanfaatan untuk kesehatan tulang itu lebih bisa nambah kesehatan kita lah, menjaga gitu. Nah, kemarin misalnya saya setiap berkunjung ke beberapa instansi itu sudah ditanya kerupuk kepitingnya itu mana gitu. Saya selalu diminta itu gitu. Nah, ini juga cukup membantu untuk market saya. Ternyata setiap saya kemana-mana itu ditanya mesti kerupuk kepiting ya, kepiting Jamal itu. Kepiting Jamal itu berarti kan kerupuk kepiting saya gitu. Nah, alhamdulillah kemarin saya juga dibantu sekali adanya Google Map. Itu muncul juga di Google Map itu kepiting Jamal olahan khas pesisir Semarang. Nah, itu hari ini pun saya juga diminta lagi untuk memenuhi kebutuhan bibit kepiting yang kecil untuk pembudidayaan lebih besar di daerah pantai selatan sana, Mas. Nah, ini ternyata keberkahan dari ikhtiar kita merambah kemana-mana. Termasuk sekarang ini kadang-kadang ada pesanan kepiting saus juga ada. Nah, ini ketika saya tidak mengawali dari kerupuk kepiting, maka saya tidak tahu kepiting yang bagus mana, yang tidak mana. Tapi setelah tahu dengan proses kerupuk saya sedikit-sedikit belajar, akhirnya tahu kepiting super, kepiting bako dan seterusnya lah. Satu hal lagi, sekarang kerupuk kepiting saya ini menjadi bagian untuk memenuhi kebutuhan keluarga kami, pendidikan anak-anak kami yang
selama ini orang berpikir UMKM itu seakan-akan ya mikro aja, tapi ketika kita benar-benar melakukannya dengan serius, jadi apa yang kita lakukan itu sangat-sangat membantu. Pepatah mengatakan bahwa kalau ingin hasil yang luar biasa maka usahanya jangan biasa-biasa saja. Ada lagi juga ketika kita bersungguh-sungguh manjada wajada, maka kesungguhan itu akan mendapatkan hasil yang tentunya menjadi keberkahan bagi keluarga. Alhamdulillah dengan upaya-upaya kami dan istri bareng-bareng membangun ekonomi keluarga, kami bisa menyekolahkan anak sampai ke jenjang pendidikan tinggi, bahkan tiga-tiganya masih di pondok pesantren. Alhamdulillah itu sampai sekarang bisa berjalan dengan baik. Jadi mudah-mudahan dengan adanya channel YouTube sukses kita ini bisa menambah penjualan kami, bisa menambah omset kami, sehingga nanti untuk kebutuhan keluarga kami, pendidikan anak-anak kami, semuanya bisa lebih baik. Ketika pendidikannya baik, insya Allah maka kualitas hidupnya pun akan baik. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pemirsa semuanya yang menonton YouTube ini paling tidak dengan membeli ataupun dengan merasakan koyo opo, kayak apa sih rasanya kerupuk kepiting, makanya segera saja bisa pesan di tempat kami. Insya Allah kami selaku produksi itu pakai standar kesehatan, bahkan kami labkan zero formalin, zero borak. Kami ada sertifikatnya, kami tetap pakai protokol kesehatan. Oleh karenanya tidak cuma gurih dan renyahnya, tapi insya Allah kesehatannya pun juga kita jaga betul. Tapi mengenai suka duka masalah berproduksi kerupuk kepiting ini luar biasa sekali. Awalnya itu tantangannya luar biasa, dikirain juga saya ini bukan kepiting bener, katanya ini esen, rasanya aja bukan dari buah kepitingnya karena kepitingnya mahal. Ternyata alhamdulillah saya bisa menjelaskan dengan baik bahwa ini benar-benar kepiting murni yang saya proses dari petani tangkap, kemudian saya beli, saya proses. Awalnya itu dukanya itu gini, Mas, ketika kepiting yang baru ditangkap, kemudian saya proses digiling, itu luar biasa, nggak bisa jalan mesinnya. Karena memang kekerasnya capit. Tapi saya kemarin mencoba untuk saya rebus dulu. Ternyata ketika direbus agak lunak bisa berjalan. Sekalipun nanti kadang-kadang di proses penggilingannya agak macet karena pulinya itu terlalu rapat misalnya, ini harus dikendorkan. Hal lain suka dukanya karena proses kerupuk kepiting ini ada pembuatannya beda dengan kerupuk yang lain, maka harganya lebih tinggi, namun manfaatnya juga lebih banyak. Nah, kadang-kadang kalau sudah terbiasa dengan kerupuk udang, kerupuk yang lainnya, itu melihat harga kerupuk kepiting memang selisihnya agak lumayan, sampai 10 ribuan per kilo. Nah, ini saya menjelaskan bahwa kita juga harus menghargai proses, dan harga kepiting itu sendiri mahal, makanya cukup mahal untuk yang belum terbiasa. Tapi kalau yang sudah terbiasa, ketika saya jalan-jalan di beberapa instansi atau
main, mana kerupuk kepitingnya. Nah, selalu ditanyain itu. Justru itu sekarang menjadi tren merek saya. Ketika jenengan googling di YouTube mesti kepiting Jamal itu akan muncul. Itu saya terkenal dengan kerupuk kepiting Jamalnya gitu. Untuk proses pembuatan tentunya kita ini membeli dari petani tangkap yang masih diikat-ikat itu. Nah, ini biasanya sangat berhati-hati ketika melepas, apalagi mencuci ya bersih, harus disikat, itu harus dengan cara yang sangat hati-hati. Oleh karenanya ada trik-trik bagaimana untuk melumpuhkan kepiting itu sendiri. Misalnya kepiting yang seger kasihkan freezer sampai setengah jam, insya Allah sudah klenger dia, dan itu tidak merusak tubuh kepiting itu sendiri, masih rapat, masih komplit dengan kaki-kakinya dan itunya. Nah, dari situ mulai setengah jam kemudian kita bersihkan, kita sikat, karena dari petani mesti banyak lumpur, banyak apa, harus kita sikat. Setelah kita sikat bersih, baru kita rebus. Setelah rebus, tolong ya, ini karena aroma ini termasuk air itu, yang air rebusan itu sangat berguna juga. Jangan sampai dibuang dulu. Jadi nanti untuk proses tambahan penggilingan supaya penggilingannya tidak macet-macet, nah itu airnya juga perlu jangan dibuang. Nah, setelah penggilingan untuk mencapai cangkang itu seperti tepung, saya giling dari 1-4 kali. Itu pun karena alat kami yang terbatas sehingga cangkangnya belum bisa 100% menjadi powder atau tepung. Nah, ini yang menjadi bahan baku utama kerupuk kepiting kami. Sebagai pengikatnya ada tepung tapioka, kemudian ada bawang, ada garam. Kemudian untuk menjaga ketahanan pangan itu saya pakai gula, kemudian pakai ketumbar. Proses itu kemudian jadikan satu, kita bikin aduk dengan rata, kemudian kita jadikan lontongan-lontongan. Setelah itu dimasak atau dikukus, itu tergantung setel teman-teman bagaimana memproduksi. Kalau tempat saya mesti saya masak, jadi dengan air itu kira-kira setengah jam itu kita tiriskan sampai dia kenyal. Nah, untuk mempercepat kekenyalan dan bisa langsung dirajang, masukkan kulkas lagi, kira-kira ya setengah hari lah, baru kerupuk bisa dirajang dan dijemur. Nah, kerupuk saya ini memang organik bener, jadi tidak ada unsur kimianya. Bahkan kemarin saya meyakinkan diri produk saya tidak ada campuran borak dan formalin. Saya berangkat ke lab kesehatan di kota, alhamdulillah hasilnya zero formalin, zero borak. Artinya aman untuk dikonsumsi. Prosesnya cukup sederhana. Ketika keringnya bisa mencapai 100%, kerupuk saya bisa digoreng langsung berkembang. Tapi kalau cuaca yang lagi semacam ini, penggorengannya 2 kali. Jadi ada yang api kecil dan api gede. Nah, ini menjadi kerupuk yang rasanya cukup baik. Dan perlu saya sampaikan juga, dari kerupuk kepiting ini ternyata banyak juga permintaan, sehingga kami punya pengembangan. Di samping kerupuk kepiting yang menjadi ikonik kami pengembangan ada kerupuk kakap dan kerupuk udang. Berusaha itu susah dan berat, namun lebih berat dan lebih susah ketika tidak berusaha. Jadi
Itu yang menjadi motivasi usaha kami. Kami apapun tetap berusaha. Jadi saya ulangi lagi bahwa usaha itu susah dan berat, namun lebih susah dan lebih berat ketika tidak berusaha.